Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Inspirasi Jawa Tengah. Jadi channel ini memang sengaja dibuat untuk menggali inspirasi, mencari solusi untuk menjawab persoalan-persoalan Jawa Tengah, juga untuk memberi motivasi supaya masyarakat Jawa Tengah tetap berkreasi, tetap bertahan dalam situasi yang sesulit apapun seperti ini. Nah, siang ini kita akan mencoba berdiskusi untuk mencari solusi dari sekian lama persoalan yang dihadapi oleh para nasabah perusahaan daerah BKK Temanggung yang berjuang sudah begitu lama, ya, baik simpanan berupa tabungan maupun deposito yang ada mismanagement di BKK Pringsurat, sehingga uangnya tidak bisa dicairkan. Nah, kemudian sudah ada proses hukum, dan sekarang saya melihat ada tanda-tanda bahwa karena sudah ada kesepakatan bahwa BKK Pringsurat dilikuidasi, digabungkan dengan BKK yang menjadi BPR yang lain, dan simpanan maupun tabungan yang ada di PD BKK Pringsurat dialihkan ke Bank Jateng. Yang masalah adalah sekarang bagaimana pelaksanaan itu yang ditunggu-tunggu oleh nasabah, dan ini sudah saat-saatnya untuk cairkan, kira-kira begitu. Karena itu saya akan mulai dengan Pak Joko Yuwono sebagai koordinator nasabah, mungkin bisa bercerita awal mulanya sampai saat ini dan apa yang masih diharapkan oleh para nasabah ini supaya simpanannya, uangnya itu bisa lebih cepat kembali. Silakan Pak Joko. Oke, matur nuwun. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sami Pak. Sami. Matur nuwun Pak Bambang. Walaupun kita hanya bertemu lewat daring dalam jaringan, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat. Nanti Bapak bisa meneruskan kepada pemilik BKK Pringsurat, utamanya adalah Pak Gubernur maupun Pak Bupati. Insya Allah. Perlu kami sampaikan Pak Bambang, sudah hampir 3,5 tahun kami nasabah ini menunggu kepastian pencairan dana nasabah yang di BKK Pringsurat. Pada awalnya para nasabah tidak tahu menahu, hanya tahunya nabung atau menyimpan uang di BKK Pringsurat yang notabene milik provinsi dan Pemda Kabupaten Temanggung. Namun dalam perjalanan 3,5 tahun yang lalu, para nasabah ini dikagetkan dengan kondisi BKK Pringsurat yang likuiditasnya tidak mencukupi, sehingga kami nasabah ini dikumpulkan oleh pemilik, yaitu Pemprov Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten Temanggung. Semuanya menyampaikan bahwa nasabah BKK Pringsurat untuk bersabar dan uangnya tidak hilang. Hanya yang menjadi pertanyaan, kalau bersabar dan uangnya tidak hilang, kapan uang itu akan dikembalikan? Ya, betul Pak Joko. Dan saya dengar ada juga yang uang itu bukan uang pribadi ya, seperti Pak Joko katanya uang sekolah itu ya yang disimpan. Ya, betul. Uang kami
uang SMA PGRI 1 Temanggung yang saya tabung dalam bentuk deposito di BKK Pring Surat, Pak. Sehingga kami punya beban moral kepada para siswa dan para guru, sehingga kami harus bertanggung jawab. Saya berharap pada pemilik, Pak, ini istilahnya karena pemiliknya ini adalah lembaga negara, lembaga pemerintah, bukan lembaga pribadi. Ya, segera dituntaskan. Ini kan bukan hutang piutang antara nasabah dengan pemilik, tetapi hanya pemilik nabung di BKK Pring Surat, dan BKK Pring Surat ini adalah lembaga resmi yang punya payung hukum adalah Perda Provinsi, Pak. Ya, Pak Joko. Saya dengar itu kan yang uang disimpan Pak Joko itu kan juga harus digunakan untuk kegiatan sekolah. Itu gimana? Pak Joko nalangi dulu atau gimana itu? Ya, saya uangnya dari belum keluar. Sebagai kepala sekolah yang harusnya istilahnya saya bertanggung jawab bahwa ini adalah uang sekolah, ya saya mau tidak mau Pak Bambang untuk nalangi dulu. Nalangi dulu sehingga nanti kalau uang itu cair ya kita kembalikan ke saya. Nah, harapan saya seperti itu Pak Bambang. Pak Gubernur, Pak Bupati itu ya tanggung jawab seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tanggung jawab ya saya didemo Pak sama siswa, sama orang tua gitu. Iya, itu masih berapa Pak sisanya yang dari sekolah Pak Joko itu yang belum terbayar? Yang belum terbayar masih sekitar 90 juta Pak. 90 juta ya. Jadi Pak Joko di demo. Tapi saya dengar juga para nasabah juga sudah sering demo ke DPRD, ke Bupati dan sebagainya. Ketika dulu atas komunikasi Pak Bambang dengan Pak Gub sudah datang ke Temanggung. Pak Gub menyampaikan mau ada dana talangan 25 miliar. Dan waktu itu Pak Gubernur sudah menyampaikan yang dikeluarkan berapa? Tidak 25 miliar, 100 miliar pun Bang Jateng siap. Kami sebagai nasabah sudah merasa lega, Pak. Namun dalam perjalanan kami nasabah hanya diberi kurang lebih 12,9 miliar atau kisaran 20% dari total dana nasabah yang ada di BKK Pring Surat. Ketika kami menerima yang 20% itu Pak Bambang, ini biliar dari semua nasabah dibikin baru oleh direkturnya. Yaitu jatuh temponya untuk punya saya Februari, tanggal 12 kalau tidak salah. Sehingga tanggal 12 itu Februari sebelum pandemi ini saya menyampaikan pada teman-teman, kalau yang mau ikut nagih ke Bupati, silahkan, karena biliar saya jatuh temponya tanggal 12 Februari. Nah, berbondong-bondong Pak yang datang hampir 750-an nasabah. Diterima oleh Bupati, diterima oleh asisten 2 provinsi, oleh Kabiro Perekonomian, oleh Direktur Supriyadi, sama pimpinan DPRD Temanggung. Yang intinya pertama bahwa nasabah disuruh sabar, Pak. Yang kedua, masih mencari payung hukum. Masih mencari payung hukum, mau minta audit dari BPK dan sebagainya. Ini kan bahasa-bahasa klasik, Pak. Bahasa-bahasa klasik, retorika belaka, tapi ternyata sampai dengan Lebaran ini kami gigit jari. Sebelum Lebaran, Pak, sebelum Lebaran, Joko, saya coba simpulkan secara ya. Jadi jumlah keseluruhan
bantuan itu ya sekitar 100 miliar ya, kurang lebih itu mungkin jumlahnya begitu. Iya, sekitar itu. Iya. Sudah pernah dicairkan dari target 25 miliar, kira-kira 13 miliar ya, atau 12,5 miliar gitu ya. Nah, kemudian sekarang dibuatkan billet baru yang cairnya akhir Februari begitu ya. Ya. Nah, jadi harusnya ini pun sudah cair kan begitu. Oke. Nah, kemudian saya juga sudah melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Temanggung. Sebenarnya solusi-solusinya sudah ada ya, BDPKK-nya mungkin di merger atau dilikuidasi, tapi para nasabah dipindahkan ke bank Jateng ya. Cuma sekarang yang menjadi masalah adalah waktu billetnya sudah lewat. Juga saya sudah melihat rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bank Jateng itu akhir bulan ini semua harus sudah cair itu kira-kira. Nah, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda cair. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan pengalaman pribadi yang selama ini. Monggo sinten yang akan mulai dulu. Tadi Pak Hidayat malah hilang sekarang. Mungkin Pak Ivan mau mulai? Monggo silakan. Ya, makasih Pak Bambang. Pak Fakan Nuda. Monggo Pak Fakan. Nggih. Ya, ini Farkan Nurda itu anak saya. Saya soleh Pak, karena HP saya error, ini pakai HP anak saya Pak. Oh, Pak Soleh, ya Pak Soleh. Monggo. Terima kasih. Terima kasih itu tadi dari Pak Joko sudah ngentiko atau matur dan Pak Bambang demikian itu. Saya juga intinya itu kita nasabah itu dapat tipuan terus gitu loh Pak, ditipu terus, ketipu. Katanya ini kapan mau cair ini dulu waktu di pendopo itu ngendikane seperti itu Pak, yang pemiliknya itu Pak. Tapi sampai sekarang ini kok siapa? Ya. Yang pendopo siapa yang? Dulu dari Pak itu. Yang pendopo siapa yang bicara? Dari Pak Ganjar itu Pak dulu Pak. Ya, dari provinsi itu di pendopo kabupaten gitu. Itu sampai sekarang itu cuma saya itu momennya gini Pak, kapan ini Pak mau payung hukumnya itu mau turun ataupun ini terrealisasinya itu kapan gitu Pak. Padahal ini sudah kemarin itu dari nasabah maunya itu bisa untuk lebaran gitu Pak. Tapi alhamdulillah karena lebaran juga nggak kemana-mana, kita juga ada malah awet Pak, malah uangnya awet nggak jadi dipakai. Tapi anak cucunya Pak yang bingung Pak, ini mau minta apa nggak bisa Pak. Padahal Pak Soleh masih berapa? Ya, uangnya masih berapa di situ? Kalau rencana saya itu kemarin itu mau untuk ibadah berdua sama istri itu ya masih cukup gitu Pak ibadah. Uangnya masih berapa Pak Soleh? Ya sekitar 50-an Pak lebih. 50 ya lumayan. Penjenengan profesi kegiatan apa? Gimana Pak? Penjenengan kerja di mana sekarang? Saya Jahan Purna Pak di pendidikan Pak. Oh, pendidikan ASN dulu nggih. Ya, pendidikan di daerah Ring Surat Temanggung, Mbak. Nah, tapi ini rencana saya itu kemarin tahun 17 itu kan mau berangkat umroh. Saya tahun 2015 itu hajinya bersama Pak Joko itu, Pak. Pak Joko Yuwono itu bersama satu dokter itu, Pak, dari tahun 15. Nah, ini umrohnya dibatalkan atau memang nggak jadi? Uangnya nggak bisa diambil kok, ya jadi ya otomatis nggak jadi Pak, padahal sudah daftar ya Pak. Untuk pelunasannya nggak bisa Pak. Haji. Daftar. Kan itu ibadah yang berhalang karena BKKP. Baik Pak Soleh, mudah-mudahan ini nanti gimana? Ini saya mohon ini itu Pak Bambang itu yang mungkin nanti bisa dan Pak Joko itu. Ini yang penting itu segera terrealisasi gitu Pak. Nasabah BKK itu sudah habis sabarnya tapi nggak bisa apa-apa Pak. Cuma kalau nggak ada yang ya langsung dari rombongan atau ini grup-grup ini
langsung maju ke sananya itu mungkin ya nggak ada perhatian, Pak. Gitu, Pak. Baik, Pak Soleh, mudah-mudahan ya ini dengan bisa menyampaikan begini, mungkin yang kepentingan membuat kebijakan ini akan tersentuh karena memang masalah-masalah yang sangat manusiawi. Mau berangkat umroh, uangnya sudah dijalani gitu ya, tapi nggak bisa keluar. Pokoknya sekarang Pak Hidayat. Ya, makasih Pak Hidayat. Ini yang tabungannya. Pak Bambang. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami ini sebagai penabung ya, sebagai penabung yang taat pada pemerintah. Kalau nggak salah, halo Pak. Ya Pak. Gimana Pak? Ya, dulu kan Pak Hidayat sudah pernah saya sambungkan dengan Pak Gubernur sendiri ya dulu ya, sudah pernah bicara ya. Ya. Nah, habis itu lalu Pak Gubernur kan datang, Pak. Ya. Datang lalu berjanji menyediakan dana 100 miliar dari Bank Jateng. Waktu itu direkturnya Bank Jateng juga datang. Ya. UBK juga datang. Tapi setelah realisasinya itu setelah dibagikan sebesar 20% itu terus macet Pak, tidak ada kabarnya. Sampai hari ini itu tidak ada kabarnya. Itu. Apalagi kita ini sebenarnya sangat susah sekali Pak. Pelaku usaha betul-betul lumpuh, macet. Apalagi kita ini membayar pajak loh Pak. Bunganya dipotong pajak loh Pak. Bunganya itu dipotong pajak Pak. Jadi kita ini kan resmi dan sah. Jadi kalau tidak segera diperhatikan oleh pemilik, waduh kita ini bisa nggak tahu Pak, apa yang Pak Hidayat. Ya. Gimana Pak? Pak bisnis tembakau ya? Ya Pak. Ya. Uangnya kira-kira masih ada 1 M yang tertinggal di situ ya? Nah, ini Pak, masih ada segini Pak. Ada angkanya itu ya? Ada, ini resminya ini Pak. Apalagi ini dijamin oleh pemerintah provinsi ini juga sudah jelas sekali ini Pak. Oke. Artinya kira-kira 1 miliar gitu jenengan gitu. Ya, kira-kira Pak. Kira-kira. Jenengan kan seorang bisnis itu mengganggu nggak ketika ada uang di situ nggak cair bertahun-tahun gitu? Wah, sangat mengganggu Pak. Saya itu tetel-tetel segalanya Pak untuk bayar utang sana sini. Nah, saya malu kalau ditagih sampai tidak bayar Pak. Sekarang gimana situasi bisnis penjenengan Pak Hidayat? Ya lumpuh Pak. Itu ya. Lumpuh. Cuman mau gimana lagi? Udah demo berkali-kali, udah mau minta tolong kepada siapa lagi? Bisanya cuma berdoa Pak. Mudah-mudahan itu ya sesuai rencana aksi antara pemerintah provinsi dengan Bank Jateng bisa segera selesai ya. Nanti saya komunikasi dengan yang bersangkutan nih Pak Hidayat ya. Soalnya kita tuh masyarakat itu kalau tidak segera diberesin, aduh, rasanya kayak kejam sekali Pak. Ya, oke. Baik Pak Hidayat, saya mau pindah ke ibu-ibu ini yang sudah nunggu lama ini. Ya, ini kan sama dengan Pak Joko, Pak. Saya kan sebagai guru SD menampung tabungan anak-anak. Sehingga kebaruan mau saya bagi, saya minta di BKK itu tidak bisa dicairkan. Katanya menunggu hari raya Bu, karena ini antri. Ternyata setelah hari raya saat itu tahun 2016 itu tidak bisa dicairkan. Nah, kemudian saya langsung ke BKK Maron dan di begitu Pak. Ya, jadi dengan sampai sekarang yang tabungannya murid-murid itu belum dikembalikan ya? Nah, kalau saya harus mengembalikan Pak, kalau nggak mengembalikan saya di demo satu desa Pak, kan Pak, sehingga saya tetap harus berusaha mengembalikan dan alhamdulillah untuk tanggungan dengan anak-anak saya sudah bisa selesai karena saya pinjam uang anak saya yang sudah bekerja. Dan mohon Pak, ini saya terima kasih sekali pada Pak Bambang yang sudah selalu mengusahakan sehingga tabungan yang kemarin tahap pertama itu sudah turun sekitar 20%.
atas berkat perjuangan Pak Bambang juga, dan semoga harapan kami tahap kedua ini nanti bisa juga terrealisasi lagi. Dan terima kasih Pak kepada Pak Bambang selalu perhatian pada para nasabah ini. Ini saya cuma mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Bupati punya perhatian. Dan saya lihat ini memang langkah-langkahnya sudah mulai kelihatan. Tinggal sekarang juga ya mari ramai-ramai mengingatkan dan berdoa mudah-mudahan ini segera selesai. Karena setiap kali saya kontak Pak Joko itu selalu tanya saya, Pak Joko itu teman-teman masih bermasalah atau sudah selesai? Wah belum selesai Pak Bambang gitu ya. Ini marilah kita terus berjuang Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ya, Pak, itu sebelum macet itu, apakah pernah panjenengan menikmati misalnya tabungannya bisa diambil gitu? Artinya apa sekali langsung macet atau sebelumnya pernah lancar? Oh. Belum pernah ambil Pak. Belum pernah saya ambil karena tabungan jangka. Jadi baik, saya Pak saya monggo Bapak yang lain yang belum. Pak. Nggih. Sampun nggih Pak Ivan nggih. Mungkin Bapak yang pakai nggih. Silakan Pak yang pakai headset. Pak sinten Pak? Ya, Pak Aris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya terima kasih sekali Pak Bambang memfasilitasi untuk bisa teman-teman berkomunikasi terkait dengan permasalahan BKK Pring. Ya, penabung mulai 97, harapannya anak-anak kuliah itu sudah tidak kerepotan lagi. Nah, sekarang anak saya 2 kuliah semua, terus uangnya malah tidak bisa cair. Nah, ini memang saya sebagai PNS kan tidak bisa seperti penghasilan yang lain ya, bisa mendapatkan uang dadaan ya, harus nabung. Berapa Pak? Nah, Masih berapa panjenengan? Saya 140. Waduh, lumayan juga. Iya, iya. Nah, kemarin pas Pak Gubernur rawuh di Pendopo, beliau menjanjikan, ojo khawatir, uang pasti dikembalikan gitu. Nah, tapi sampai sekarang, sampai jatuh tempo katanya Februari itu, kok sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk pencairan. Nah, mohon selanjutnya ini Pak Bambang Sadono, karena dari teman-teman nampaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah WA ke Biro Perekonomian, ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, dan sebagainya itu sudah maksimal. Tapi kenyataan sampai sekarang tetap belum ada pencairan. Nah, monggo selanjutnya minta tolong Pak Bambang tetap untuk memperjuangkan di teman-teman korban BKK. Selanjutnya semoga ini tahap kedua bisa cair. Gitu Pak Bambang, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Salam. Saya kira Pak Gubernur juga berusaha keras, tapi karena ada hambatan-hambatan regulasi. Cuma yang jadi persoalan ini kan Bapak-bapak dan Ibu nasabah ini kan nggak sabar karena sudah begitu lama dan uang itu ternyata uang yang sangat strategis untuk kepentingan para nasabah ini. Nah sekarang kan bagaimana supaya ini lebih cepat, paling tidak sesuai jadwal atau rencana aksi yang sudah direncanakan, gitu ya. Nanti saya akan mencoba komunikasi dengan pihak-pihak yang berhak untuk mengambil keputusan. Masih ada lagi Bapak yang pakai batik, Pak Sinten nggih? Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Sukarsono. Panjenengan dulu camat mana Pak? Pak Sukarsono camat mana? Wah, dulu saya camat Pring Surat, Pak. Camat Pring Surat. Ya. Nanti matur nuwun. Sugeng siang nil warga pepanggihan kan panjenengan. Terus ini situasi kondisi kaitanipun BKK Pak Bambang nyuwun tulung perkembanganipun masih macet. Ya, itu kan karena saya melihat bahwa akhir-akhir bulan ini sudah waktunya direalisasi kan itu. Jadwalnya kan sudah ada. Maka saya ngecek penjenengan dari beberapa yang sudah dilakukan tadi, kelihatannya kok belum melihat tanda-tanda kepada undangan dan sebagainya. Nah, pengalaman penjenengan terus putih Pak Sukarsono. Pengalaman kula
sebetulnya ini nasabah nol sampai sekarang hanya mengandalkan itu, Pak. Situasinya sudah tidak memungkinkan. Ini kehidupan ekonominya juga semakin parah ini. Ya, saya sendiri merasakan ini walaupun kecil tapi sebagai pensiunan, Pak, ini yang jelas kami. Sebagai pensiunan sekarang ya sampingan. Ya. Gimana Pak? Masih tersisa uang masih di apa yang belum berapa? Saya masih sekitar 70-an, Pak. 70 ya, Pak. Nggih. Monggo, Pak. 70-an. Ini kan juga selaku pensiun ya ada usaha-usaha kecil, Pak. Tapi ya macet sekarang karena uangnya di situ tidak bisa putar. Kemudian ada sisa yang berputar ya tiap bulan untuk ngangsur. Itu juga uang pinjaman juga. Jadi ini satu-satunya yang diandalkan juga tidak hanya saya, para nasabah, ini ya uang itu, Pak. Dan ini mestinya kami hanya minta kepastian, Pak. Kepastian yang jelas, jangan terlalu diulur-ulur, sehingga kami juga bisa jalan lagi, Pak. Karena ini banyak sekali yang untuk kepentingan sekolah, maupun juga mereka-mereka ini, nasabah ini juga sekarang banyak pinjam, Pak. Banyak pinjam uang ini. Sehingga ini juga kalau tidak segera dicairkan ya parah nanti, Pak. Apalagi situasi sekarang ini juga akan makin memparah ini. Saya kira ini para nasabah sudah cukup sabar, Pak, menunggu. Dan kami percaya, Pak, pemerintah juga tetap tanggung jawab. Tapi mohon untuk jangan lama-lama, Pak. Ini sudah 3 tahun lebih. Ditunggu-tunggu. Nggih, Pak. Itu nggih, matur nuwun nggih. Ini masih ada satu lagi yang di tengah, Pak Sinten, Pak, yang Pak Sartono. Pak. Ya, Pak. Monggo silakan, Pak. Pak Sinten. Pak Sartono. Pak Sartono, Pak. Ya. Pak Sartono, nggih. Ya, ini masih berapa uangnya? Masih banyak, Pak, masih 700-an. Wah, ya termasuk lumayan ya. Panjenengan bisnis menapa, Pak? Iya. Ya. Ini siapa? Gimana, Pak? Kurang. Usahanya apa? Usaha dulu pegawai, Pak. Oh, dulu okay. Pegawai Bank Jateng dulu. Ya, ini kan nanti yang ngurusi Bank Jateng juga ini, Pak. Ya, makanya itu tabungannya mau tak ambil dari Bank Jateng tak pindah, maksud saya gitu. Ya sebagian lah itu tak tahu pergi. Ya, biasa cari yang tinggi sih, Pak. Nah, ini gimana, Pak, perkembangannya tindak lanjutnya ini kok belum ada perkembangan ini. Ini berusaha untuk mengkomunikasikan, Pak. Ini kan media ini dibuat memang untuk mencari solusi untuk Jawa Tengah. Jadi masalah-masalah ini mudah-mudahan bisa segera selesai, ya, Pak. Saya kira gitu, Pak. Pak Karsono tadi ya, bukan? Yang Pak Sartono. Pak Sartono, oke. Saya kira begitu, kembali ke Pak Joko. Jadi jumlahnya ini sekitar 750, Pak Joko nih. Nasabah itu. Ya. Baik. Kalau begini, Pak Bang Nun Sewu. Okay. Ini pengelolaan BKK Pring Surat ini amburadul. Artinya amburadul ketika kolab, ini pun sekarang dengan sendirinya bank itu tidak operasional, ditutup. Padahal belum ada penutupan dari pemilik, Pak. Ya, ya. Sehingga direktur dan pegawainya ini tidak tanggung jawab. Ya. Ini, ya. Kami kan dari nasabah kan punya kekhawatiran, jangan-jangan nanti data-data nasabah ini dihilangkan oleh pegawainya atau oleh siapapun, kan repot juga. Kalau jumlah nasabah ini kurang lebih sekitar 7.000-an, Pak. Nasabah 7.000, bukan 750. Iya. Banyak sekali ya. Iya, Pak. Jadi Pak Joko, memang yang saya agak juga khawatir itu nanti cocokan datanya itu luar biasa itu. Ya, ini yang juga harus dikawal itu. Pasti akan susah ini. Nanti saya juga mau cek di Bank Jateng itu caranya itu gimana, data mana yang mau dipakai
dipakai. Jadi saya kira itu tadi bahwa semua mengharapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya bisa dicairkan, ya. Dan kita sebenarnya tinggal mengingatkan karena pemerintah sendiri sudah punya program termasuk Bank Jateng agar akhir bulan ini semua selesai. Ngaten ya Bapak Ibu sekalian, Pak Joko dan Bapak Ibu yang lain. Ini nanti akan kami teruskan, mudah-mudahan akan ada jalan keluar yang baik. Sekali lagi matur nuwun, dan masih situasi Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.